Ya, balik lagi di sudut ruang Wagun. Tadi sudah ada koma di sana tuh. Atau pertanyaan baru soal bagaimana sebetulnya ini menjadi apakah ini penyakit atau memang sebenarnya normal-normal saja bagi tadi apa jadinya orang tua itu adalah salah satunya overthinking. Penyakit atau biasa-biasa aja kan? Bukan penyakit, bukan biasa-biasa saja, tapi wajar. Iya biasa-biasa aja Oh dong. iya, wajar lah. Beda, biasa-biasa aja dengan wajar gitu. Beda, Iya, tapi wajar kalau aja. overthinking kan ini negatif. Betul, overthinking negatif. Nah, overthinking itu sebetulnya ada dua, Apa tuh? positive thinking dan negative thinking. Hmm, tapi namanya over tetap aja jelek. Betul, over. Kalau mentalnya nggak kuat, itu bisa jebol itu otak itu. Bisa jebol ya. Iya, iya, Bisa overthinking. gangguan ya. Ya, segangguan. Jadi nanti akan dihantui oleh ketakutan, ketakutan gitu. Heeh, nah Eh, itu 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 berbahaya. backgroundnya kenapa ya? Apakah memang karena masa lalu punya masa lalu yang Bukan buruk karena atau terlalu apa? overprotektif terhadap eh, konteksnya dengan anak-anak, terlalu protektif terhadap anak-anaknya. Ketakutan anaknya begini, begitu dan lain Iya backgroundnya sebagainya. kenapa? Apakah punya masa lalu begitu atau memang Tidak selalu wah tidak pengetahuannya? tidak selalu begitu, tapi karena orang tua biasanya lebih banyak membaca realitas ketimbang anak-anak. Biasanya Hmm. anak-anak cuma punya dua perspektif minimal ya, suka duka sudah. Kalau orang tua di antara suka dengan duka itu banyak variannya. Kalau pakai bahasa Ya simbol, kenapa kemudian harus banyak varian? Samakan saja otaknya juga sama dengan anak muda. betul. Tapi karena pengalamannya dia menjadi varian. Kalau anak-anak biasanya dua variannya. Pakai bahasa simbol, manis pahit. Sudah gitu. Hmm. Kalau orang tua manis, pahit, asam, udah macam-macam itu, udah macam-macam di situ, gitu ya. Jadi memang variannya lebih banyak. Kalau Padahal itu kan kemungkinan ya. iya, misalkan gini, anak-anak menggunakan motor ya, kita kasih fasilitas motor. Dia hanya mikirnya motornya masih bisa layak dipakai Hmm. atau tidak layak, kan gitu. Tapi Ya. kalau orang tua mikirnya, duh, kapan nih jadwal ganti oli gitu, gampang nih kapan nih servis, kapan nih harus cuci, udah banyak tuh variannya. Kalau anak-anak enggak, kebanyakan ya, tidak semua anak-anak tentu. Iya, tapi kadang-kadang bagi yang anak muda, bagi anak-anak, apa sih gitu orang nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-kenapa juga, Betul, jalan-jalan aja, anak-anaknya normal-normal aja. normal-normal aja, anak-anaknya ngomong saya tuh nggak apa-apa, no free, Iya, tidak free, perginya baik-baik aja, pulang biasa baik gitu ya. aja Dan katanya. orang anak-anak juga harus mengerti sebetulnya bahwa overthinkingnya orang tua itu bukan tanpa sebab. Iya, bukan tanpa Pasti sebab, bukan tanpa sebab. tapi maksudnya berlebihan loh Kang, Iya, memang gitu. berlebihan. Ya salah tuh kalau berlebihan Mas, segala sesuatu yang berlebihan kan nggak Betul, betul, bagus. betul, betul salah. Tapi ketika kesalahan itu disadari, kan bisa dikoreksi. Nah ini udah jadi orang tua nih kayaknya. Iya, udah dikoreksi. Misalkan gini, jam 11 nggak ada aja. Cek, di mana, Dek? Di mana, Nak? Di sini. Coba video call. Oke. Sherlock. Oke. Ya udah, tenang kan. Dikoreksi, overthinkingnya menjadi berhenti gitu lah. Nggak, artinya nggak enak dong ya jadi orang tua tuh karena ternyata variannya menjadi banyak setelah Banyak, Pak betul. Manis itu. Iya. Ya berarti nggak enak dong. Begini, enak dan tidak enak itu mau, tidak mau, sadar atau tidak sadar, ya harus diterima. Hai. Iya, harus diterima. Oh, Resiko dan konsekuensi menjadi orang tua gitu. karena pertanyaan tadi apa jadinya orang apa jadi orang tua apa enaknya jadi orang tua. Mhm. Jadi itu sih pertanyaannya Mhm. dengan Apa enaknya jadi orang tua mm-mm. ya? Orang ya, Apa rasanya jadi tua sorry. apa rasanya jadi tua kalau bagi ini jawaban tidak akan sama kalau ditanyakan kepada semua orang tua. Betul betul. Pasti Tapi berbeda. minimal ya adalah sedikit nama Rata-rata gitu. rata-rata lah. Apa enaknya? Apa rasanya jadi Apa tua? rasa? Nah, kalau pertanyaannya Bukan orang tua, Kang. Apa beda ya? beda. Orang tua Orang tua sama mah kalau orang tua disatukan nulisnya itu ayah ibu. hmm. Kalau orang tua itu orang yang usianya di atas kita. Jadi pertanyaannya adalah apa rasanya jadi tua? Kalau pertanyaannya rasa,
jawabannya ya bisa bisa suka, bisa tidak suka, itu rasa ya. Tuh kan, lebih lebih Ya bisa lebih suka, bisa tidak suka. pelin-pelan lagi. Bukan pelin, bisa suka. Kan pertanyaan rasa. Iya. Iya. Kan kalau anak muda mah enak gitu jawabannya, Iya, enak itu lantang. kan buat makanan gitu. Anak muda Eh, sekarang apapun jawabannya enak, apapun jawabannya enak. siap gitu. Iya. Gimana sih, tidak Kan punya kontekstual. keberanian, punya Jadi optimisme. jawabannya harus apa nih? Ya akan sangat rugi dong kalau soalnya jadi tua itu menjadi tidak konsisten gitu loh. Ya, Kadang enak, kadang enggak. iya kadang-kadang kadang enggak. Bener. Konsistensinya di kadang enak, kadang tidak gitu. Apakah itu karena memang pengalamannya menggambarkan dia seperti itu? Yang punya pengalaman banyak pasti ngomongnya begitu. Dia tidak akan terjebak untuk mengatakan enak terus, tidak akan terjebak untuk mengatakan tidak enak terus. Tapi Konsistennya bukan di enak terus, konsistennya bukan tidak di enak terus. Konsistennya ada di dua sisi itu. tapi pada kalangan muda itu menjadi pelin-pelan, menjadi tidak konsisten. Gimana sih ini orang tua, bukan orang tua dia ya, tapi orang yang sudah tua nggak konsisten gitu. Kan konsistennya karena tidak konsisten. Coba kalau kita ngomong soal konsistensi, puncak konsistensi itu apa sih? Ya bilang enak. Kadang-kadang enak, tidak selalu enak jadi orang tua. Kadang-kadang tidak enak juga. Oke. Mau diterima sebelah, enaknya doang. Kalau jadi orang tua tuh enak, dia sedang berdusta itu. Karena tidak enaknya tidak diakui. Iya. Nah kalau ada orang tua yang mengatakan jadi orang tua itu tidak enak, munafik itu. Karena ada yang enak yang sebetulnya dia terima tapi dia abaikan atau dia ignore gitu. Artinya pengalaman yang sudah dia terima katakanlah 50 tahun gitu ya, 60 tahun gitu, akan tidak bisa membentuk karakter dong kalau gitu karena sudah banyak pengalaman atau justru sebaliknya? Jadi orang yang punya banyak pengalaman di usia tua itu cenderung agak lambat membuat sebuah keputusan karena pertimbangannya banyak. Tapi biasanya kalau keputusan sudah diambil, dia akan konsisten dengan apa yang sudah diputuskan itu dan biasanya risikonya minimal. Biasanya. Makanya kemudian ada beberapa lembaga yang memang ketika menjadi anggotanya atau menjadi apa pada usia rentan yang memang sudah matang gitu ya. Oh iya. Sekarang gini aja. Kalau anak muda, yang penting mah pakai motor. Toh motornya masih bisa nyala. Kan? Benar, benar. Cuma segitu. Tapi kalau orang tua sebelum berangkat pakai motor itu ribet dalam tanda petik positif ribetnya ya. Ngecek rifting dulu, ngecek rem dulu, lihat bensin dulu gitu. Iya ya. Tapi ketika dia pakai, dia sudah meminimais risikonya karena sudah dicek semuanya. Contoh deh yang paling sederhana. Kalau analoginya begini, Kang Nopa anak muda, saya tua, terus suruh berlomba mencari air minum ketika dia sedang pelatihan survival di hutan misalkan. Ini sering saya ceritakan. Kalau anak muda kan nemu air langsung diminum. Betul. Ya kan? Betul. Orang tua itu pasti telat. Kenapa? Ya, airnya ada. Waduh, mesti dinanak dulu. Harus dinanak dulu. Udah dinanak, mendidih. Udah mendidih, didinginkan dulu. Anak muda udah cepet minumnya. Tapi anak muda kemungkinan nanti diare. Kalau kita baru enggak. Kemungkinan kan? Baru kemungkinan. Lah berarti bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak, betul. Iya. Bedanya itu. Ya, jadi selamat aja. Oh iya, betul. Tapi kan kemungkinan diarenya ada juga. Kalau kita enggak, walaupun telat gitu. Nemu air harus dinanak dulu. Udah dinanak harus didinginkan dulu. Oke. Kan gitu. Itu risiko jadi orang tua. Tahan. Kita bahas di segmen di part 3 sebetulnya banyak. Ketika sudah ada aturan, sudah ada SOP, apakah backmind orang tua itu dengan berbagai latar belakang jadi banyak pertimbangan itu akan mempengaruhi SOP atau peraturan yang sudah ada atau memang jalan-jalan aja dengan SOP itu? Kita akan bahas di part 3.